Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari materi tentang teks berita, pengertiannya, dan juga unsur-unsur dari teks berita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kita akan membahas dulu struktur teks berita. Nah, apa saja struktur atau bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah berita? Yang pertama, judul berita. Judul berita biasanya berada di awal dan menjadi inti isi berita. Judul berita bahasanya harus menarik agar dapat menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan isi dari berita tersebut. Yang kedua, kepala berita. Kepala berita biasanya berada atau terletak di paragraf bagian awal teks. Nah, apa saja isinya? Biasanya berisi informasi penting apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang ketiga, tubuh berita atau body. Nah, tubuh berita biasanya berada di paragraf bagian tengah teks. Isinya berupa informasi penting dari unsur berita yang berupa bagaimana, artinya bagaimana kejadian dalam berita itu terjadi. Yang terakhir, ada ekor berita. Ekor berita terletak di paragraf bagian akhir teks, dan ini biasanya kurang penting, berisi uraian tentang keseluruhan dari isi berita. Tetapi apabila ekor berita ini tidak ada atau tidak terdapat dalam suatu teks berita, itu tidak apa-apa karena tidak akan mengubah keseluruhan isi dari teks berita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh dari suatu teks berita. Nah, ini contohnya. Misalkan judulnya adalah Oknum petugas ngotot ingin makan di tempat saat PSBB. Nah, ini merupakan judul. Jadi judulnya harus menarik. Bahasanya menarik untuk menarik minat pembaca. Yang kedua, kepala berita. Kenapa ini disebut kepala berita? Berada di awal paragraf atau paragraf bagian awal teksnya. Ini seorang oknum yang mengaku petugas di Jakarta Selatan viral di media sosial karena memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya untuk makan di tempat. Padahal hal tersebut telah dilarang selama masa PSBB berlaku. Pembelian makanan hanya diperbolehkan lewat cara take away atau dibungkus. Ini kepala berita. Berisinya tentang siapa, ya. Siapa, di mana, dan kapan, mengapa kejadian ini bisa terjadi. Yang ketiga, ada badan berita. Nah, ini diuraikan bagaimana peristiwanya terjadi. Dari mulai si oknum ini ingin makan di tempat sampai dikonfirmasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang terakhir ini berisi tentang tambahan dari keseluruhan berita ini. Nah, walaupun di dalam ekor ini tidak ada beritanya, bagian dalam ekor berita ini tidak ada, tetapi tidak mengurangi keseluruhan isi dari berita tersebut, inti dari keseluruhan berita tersebut. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan dalam teks berita. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks berita? Yang pertama, ada menggunakan bahasa baku atau kata baku. Kata baku itu yaitu kata yang bersifat standar atau umum. Nah, kata atau
bahasa yang bersifat standar atau umum ini, misalkan saja ada kata tidak dalam suatu berita tidak menggunakan bahasa daerah, agar semua orang, semua yang membaca berita tersebut mengerti apa isi dari berita tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik ganda. Nah, misalkan saja begini. Bapak Anies Baswedan mengatakan, pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Nah, itu merupakan kalimat langsungnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, Kepala Dinas Kepariwisataan Kabupaten Garut menyatakan bahwa kawah Gunung Papandayan berbahaya bagi masyarakat. Nah, itu menjelaskan atau penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental yaitu kata yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Misalkan kata kerja mental, memikirkan, berasumsi, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, atau beranalogi. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan tempat dan waktu ini digunakan sebagai petunjuk terjadinya suatu peristiwa. Seperti tadi, misalkan saja kejadiannya atau tempatnya di mana dan waktunya kapan. Yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis. Pola kronologis itu berarti sesuai dengan urutan waktu. Misalnya saja kata yang digunakannya atau kata hubung yang digunakannya yaitu sejak, awalnya, setelah, akhirnya, lalu, sebelum, sesudah, sekarang, nanti, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Untuk tugasnya nanti akan dikirim melalui WA ya seperti biasa, dan kalian mengirimkannya jawabannya langsung ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.